Jauh sebelum peradaban modern menyentuh pesisir Sulawesi Tengah, hiduplah sebuah keluarga nelayan yang sederhana namun penuh kehangatan. Sang ayah adalah pelat ulung, setiap pagi ia menjemput rezeki dari lautan biru, sementara sang ibu mengurus rumah dan anak-anak dengan penuh kasih sayang. Kehidupan mereka adalah potret kebahagiaan yang sempurna. Namun, di bawah langit yang damai itu, benih tragedi sudah mulai tertanam, dipicu oleh hal yang sangat sederhana. Sebuah janji tentang makanan. Suatu malam, sebelum berangkat melaut, sang ayah menatap istrinya. Ia berpesan agar sang ibu menyisakan 1 ekor ikan bakar yang telah disiapkan. Ia berjanji akan kembali saat fajar menyingsing, dan ikan bakar itu akan menjadi pelepas lelahnya. Sang ibu mengangguk setuju, menyimpan 2 ekor ikan bakar khusus di tempat yang aman. Keesokan harinya, matahari meninggi, tetapi hasil tangkapan sang ayah nihil. Ombak sedang besar, dan ia harus berjuang keras di tengah laut hingga larut malam. Sementara itu di rumah, si bungsu terbangun dengan perut yang sangat lapar. Ia merengek kepada ibunya. Sang ibu mengingatkan bahwa ikan-ikan itu adalah jatah untuk ayahnya. Namun, bujukan dan tangisan si bungsu terlalu kuat untuk ditolak. Karena cintanya yang begitu besar, sang ibu akhirnya mengalah. Awalnya, ia hanya mengizinkan anaknya makan sebagian. Tapi si bungsu yang kelaparan itu tanpa sadar menghabiskan 2 ekor ikan bakar hingga tak bersisa. Malam berganti malam, sang ayah akhirnya pulang. Ia kelelahan, basah kuyup, dan yang paling parah, perutnya kosong. Ia sangat menantikan ikan bakar yang dijanjikan istrinya. Ketika sang istri memberitahu bahwa ikan itu telah habis dimakan anak bungsu mereka, kemarahan meledak di dada sang ayah. Kelelahan fisik dan rasa lapar bercampur dengan perasaan tidak dihargai. Ia merasa janji dan pengorbanannya di lautan dianggap remeh. Dengan emosi yang tak terkendali, ia memaki dan membentak istrinya. Sejak hari itu, rumah yang dulu penuh tawa menjadi sunyi senyap. Sang ayah menolak berbicara, menolak makan, dan menolak pergi melaut. Ia dibakar oleh amarah dan kekecewaan yang mendalam. Melihat penderitaan suaminya dan kehancuran keluarganya, sang ibu merasa sangat bersalah. Ia merasa harus melakukan sesuatu. Tanpa sepengetahuan sang ayah, ia mengambil sebuah perahu kecil dan mendayung ke tengah laut, berharap membawa pulang hasil tangkapan terbaik sebagai persembahan permintaan maaf. Pagi tiba, tetapi sang ibu tak kunjung pulang. Anak-anak yang cemas mencarinya ke tepi pantai. Mereka menemukan sang ibu di perahu kecil, menangis, tetapi menolak kembali ke daratan. Ia menyerahkan ikan yang ia tangkap, meminta anak-anak memberikannya kepada ayah mereka, memohon agar suaminya mau memaafkannya. Namun, ia bersikeras untuk tetap berada di perahu, menunggu hingga amarah sang ayah mereda sepenuhnya. Anak-anak berlari pulang, menyampaikan pesan dan membawa ikan hasil tangkapan ibu mereka. Namun, hati sang ayah telah membatu. Bahkan setelah menerima ikan itu, ia tetap tidak mau memaafkan istrinya. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak. Anak-anak itu sampai berlutut, memohon agar ayahnya mengakhiri kemarahan ini, memohon agar ibunya bisa kembali ke rumah. Dalam puncak kemarahan, tanpa berpikir panjang, kata-kata fatal itu keluar dari mulutnya, bagaikan sumpah serapah yang dilemparkan ke langit. Biar saja ibumu mencari ikan hingga menjadi ikan. Seketika, seolah alam semesta mendengar dan mengabulkan kutukan itu, badai dahsyat datang tanpa peringatan. Angin menderu, ombak setinggi rumah menghantam perahu sang ibu. Perahu itu hancur berkeping-keping, dan sang ibu tercebur ke dalam lautan yang ganas. Saat sang ibu berjuang melawan gelombang dan hampir menyerah pada dinginnya air, sebuah keajaiban atau mungkin kutukan mulai terjadi. Perlahan namun pasti, dari pinggang ke bawah, kakinya mulai menyatu. Kulitnya tertutup sisik berkilauan, membentuk ekor ikan yang indah dan kuat. Ia tidak lagi tenggelam. Ia bisa bernapas di bawah air. Badai pun mereda. Dengan wujud barunya, sang ibu berenang kembali ke tepian. Di hadapan anak-anaknya yang terpana, ia muncul sebagai makhluk setengah manusia dan setengah ikan-ikan duyung yang pertama. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa lagi kembali ke daratan. Ia terikat oleh kutukan dan telah menjadi penghuni lautan. Dengan air mata, ia meminta anak-anaknya berjanji untuk selalu saling menjaga. Sang ayah,
yang menyaksikan transformasi mengerikan itu dari kejauhan, terhenyak. Penyesalan bagaikan ribuan jarum menusuk hatinya. Ia menyadari betapa mahalnya harga kata-kata yang diucapkan dalam amarah. Namun, semua sudah terlambat. Janji itu terucap, dan takdir telah digariskan. Sang ibu menghilang ke kedalaman, menjadi legenda yang dikenal sebagai asal-usul ikan duyung di Sulawesi Tengah. Kisah ini menjadi peringatan abadi bagi kita semua tentang bahaya dari amarah yang tak terkendali dan kekuatan fatal dari sebuah kata-kata. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa!